Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jemaah kaum muslimin, hadirin hadirat, Bapak Ibu, adik-adik, para pemuda rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga sampai saat ini dengan inayah Allah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah, berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan letihnya kaki kita, pegalnya kaki kita di dalam melaksanakan ibadah kepadanya, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang besar nanti pada hari kiamat. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kemudian kita haturkan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, Nabi yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dalam surat Yusuf. Allah sebutkan di sana, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh ada pada kisah-kisah orang-orang yang terdahulu pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Makanya kita dapatkan salah satu kurikulum di dalam pembelajaran kita adalah dengan menyampaikan kisah-kisah yang tercantum dalam Al-Quran atau kisah-kisah yang ada dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan di malam hari ini kita akan mengambil salah satu kisah dalam hadis riwayat Muslim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkisah kepada para sahabat, beliau mengatakan salah satu, ada 3 bayi ajaib. 3 bayi ajaib. Kenapa bayi ini dikatakan ajaib? Karena bayi itu bisa berbicara layaknya orang dewasa padahal usianya masih bayi. Tentu kalau kita ditanya siapa bayi tersebut, yang masyhur di kita adalah Nabi Isa alaihi salam. Ternyata masih tersisa ada beberapa lagi bayi-bayi ajaib seperti itu, yang kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Yang kita akan ambil satu bayi ajaib pada kesempatan di mimbar hari ini adalah satu bayi yang hidup pada zaman Bani Israel di seorang yang bernama Juraij. Juraij ini adalah seorang ahli ibadah. Dia rajin beribadah kepada Allah, salat. Bahkan dia memiliki tempat ibadah sendiri di atas sebuah bukit. Juraij ini orang yang sangat rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia melakukan satu kesalahan. Karena Juraij ini seorang ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Seharusnya orang-orang beribadah dengan ilmu, itu luar biasa. Tapi kadang ada orang-orang yang beribadah dengan semangat tetapi mereka tidak memiliki ilmu. Maka suatu ketika Juraij ini sedang melaksanakan salat sunnah, Pak. Dia salat Allahu Akbar. Tiba-tiba ada panggilan ibunya. Ibunya nggak tahu anaknya sedang salat. Ibunya memanggil, "Nak, keluar sebentar, Nak. Ibu ada perlu, tolong ibu sebentar." Juraij sedang salat. Dalam hatinya dia berpikir, "Ya Allah, mana yang saya harus pilih? Melanjutkan salat atau memenuhi panggilan ibu saya?" Tetapi ternyata Juraij tidak paham. Melanjutkan salat sunnah hukumnya sunnah, sedangkan memenuhi panggilan ibunya di hukumnya adalah wajib. Akan tetapi dia melanjutkan salatnya. Dia pun salat, melanjutkan salatnya. Ibunya manggil kembali, "Nak, keluar sebentar, tolong ibu ada perlu." Juraij pun tetap salat, dan yang ketiga kalinya pun Juraij pun tetap salat. Sampai akhirnya ibunya ini sedih dengan perbuatan anaknya. Padahal ibunya nggak paham
Anaknya sedang sholat, sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampailah terlontarkan sebuah doa yang menggetarkan langitnya Allah Subhanahu wa taala. Ibunya berdoa, "Ya Allah, tolong berikan ujian kepada Jurez karena dia membangkang terhadap perintahku." Sampai suatu ketika ada seorang wanita cantik, dengan bangganya dia mengatakan, "Tidak ada laki-laki yang tergoda dengan kecantikan saya. Setiap laki-laki yang melihat kecantikan saya, dia terpikat dengan kecantikan saya." Tetapi temannya mengatakan, "Ada satu orang yang kalau engkau goda, dia nggak akan tergoda." Wanita ini terpancing, dia mengatakan, "Siapa? Saya ini wanita cantik." Kemudian dikatakan, "Jurez, si ahli ibadah yang ada di sebuah bukit, coba engkau goda dia, kalau berhasil engkau hebat." Maka akhirnya wanita ini pun berdandan rapi, wangi, seksi, datang ke tempat ibadahnya Jurez. Datang ke sana ingin menggoda Jurez, ingin berzina dengan seorang Jurez ahli ibadah. Tentu Jurez menolak. Jurez bahkan mengusir secara tidak hormat, keluar dan pergi dari tempat ibadah saya. Akhirnya perempuan ini tidak terima diperlakukan seperti itu, dan dia pun ketika turun dari tempat ibadah Jurez, di bawah dia bertemu dengan seorang pengembala sapi. Mereka berdua berzina di sana. Kemudian setelah itu wanita tersebut hamil dan perutnya membesar. Setelah 9 bulan, dia pun berdiri di depan Bani Israel dan mengatakan, "Wahai Bani Israel, lihatlah perut saya seperti ini. Saya hamil. Tahu tidak siapa orang yang menghamili saya berbuat seperti ini kepada saya?" Tentu Bani Israel kaget. Mereka mengatakan, "Siapa wahai fulana?" Kemudian wanita ini mengatakan, "Sesungguhnya orang yang telah menghamili saya adalah orang yang selama ini kalian hormati, kalian anggap ahli ibadah, kalian anggap orang yang suci dan alim. Jurez si ahli ibadah itu telah melakukan kejahatan kepada saya." Masyarakat mana yang tidak kecewa ketika ustadznya memiliki skandal berat seperti itu? Masyarakat mana yang tidak benci terhadap seseorang yang seperti itu? Sok alim, sok suci, ternyata dia punya kehidupan gelap di belakangnya. Maka seketika masyarakat pun terfitnah dengan ucapan perempuan itu. Maka masyarakat pun datang ke tempat ibadahnya Jurez. Jurez pun ditangkap, dipukuli, dihancurkan tempat ibadahnya. Kemudian dia dikelilingkan kampung, diikat, kemudian diarak kampung. Kemudian dilihat oleh para pezinah di sana. Kemudian ketika Jurez ini ingin diadili, dihakimi oleh seorang hakim, wanita tersebut melahirkan. Hakim ini mengatakan, "Wahai Jurez, kenapa engkau seperti ini? Kami ini sangat menghormatimu. Engkau orang alim di antara kami." Jurez hanya bisa mengatakan, "Aku mengadukan semuanya kepada Allah. Sesungguhnya aku ini difitnah, aku enggak bersalah." Hakim mengatakan buktinya ada, bayinya ada, wanita sudah mengakui bukti-buktinya ada. Akan tetapi Jurez mengatakan, "Wahai hakim, izinkan saya salat 2 rakaat." Kemudian dia pun salat 2 rakaat. Dengan salat yang sesungguhnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah selesai salat, dia mendatangi bayi tersebut. Kemudian dia mengatakan kepada bayi, "Wahai bayi, katakan kepada kami siapa bapamu." Mungkin masyarakat melihat Jurez sudah gila ini, mana mungkin dia berbicara dengan seorang bayi. Tetapi ternyata dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bayi tersebut pun berbicara dan mengatakan, "Wahai fulan, sesungguhnya ayahku ini bukanlah Jurez, tetapi ayahku adalah seorang pengembala sapi yang berada di bawah bukit tempat ibadahnya Jurez." Ketika itu masyarakat pun kaget, ketika itu hakim pun kaget, dan Allah pun membeberkan yang benar bahwa Jurez tidak bersalah dan wanita tersebutlah yang bersalah. Kemudian di tengah-tengah tersebut Jurez pun tersenyum. Kemudian hakim mengatakan, "Wahai Jurez, kenapa Anda tersenyum di dalam keadaan seperti ini?" Jurez mengatakan, "Sesungguhnya ini adalah doa buruk yang diucapkan ibuku terhadap diriku." Kemudian hakim mengatakan, "Wahai Jurez, izinkan kami bangunkan untukmu rumah kembali tempat ibadah semuanya dari emas sebagai permintaan maafan kami kepada engkau." Jurez mengatakan, "Tidak usah berlebihan seperti itu. Dari perak wahai Jurez." Jurez mengatakan, "Tidak usah berlebihan seperti itu, akan tetapi bangunkan tempat ibadah yang seperti sebelumnya." Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Banyak hikmah yang kita ambil dari kisah tersebut. Siapa kita dibandingkan Jurez? Jurez ahli ibadah. Dia melakukan kesalahan kecil kepada ibunya sampai Allah uji seperti itu.
Berapa banyak ucapan kita, tingkah laku kita yang membuat orang tua kita sedih menangis karena kita. Berapa banyak pelototan mata kita kepada orang tua kita. Berapa banyak tuntutan kita yang di luar batas kemampuan mereka. Dan itu semuanya adalah kedurhakaan kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Imma yablughanna indakal kibara aw ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff." Ketika orang tua kalian sudah tua, sudah jompo, jangan katakan ah kepada mereka. Jangan kalian hardik mereka. Jangan kalian cela mereka. Kata seorang ulama yang bernama Ka'ab al-Ahbar, beliau mengatakan, "Idza amaraka waliduka." Jika seandainya orang tuamu memerintahkan sesuatu kepadamu, perintah yang tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, dan engkau tidak memenuhi perintah tersebut, sungguh engkau telah durhaka kepada mereka berdua. Ada seorang pemuda datang ke Rasulullah SAW izin berjihad, berperang. Rasulullah mengatakan kepada pemuda tersebut, "Wahai fulan, apakah engkau punya orang tua?" Anak muda ini mengatakan, "Aku punya ayah dan ibu di rumah. Sekarang mereka berdua sedang menangis karena kepergian jihadku." Apa kata Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, "Irji' ilaihima." Kembali engkau kepadanya, aku enggak izinkan engkau perang. Aku enggak izinkan engkau perang. Tetapi buat mereka berdua tertawa sebagaimana sebelumnya engkau telah membuat mereka berdua menangis karena kelakuanmu seperti itu. Rasulullah SAW mengatakan, "Al-walidu awsatu abwabil jannah." Orang tua adalah jalan tercepat pintu surga seseorang. Percuma seseorang baik terhadap temannya, percuma seseorang baik terhadap koleganya, atasannya, istri dan anaknya, tetapi dia menyakiti ibu dan ayahnya. Karena kenapa? Ridho Rabbi fi ridhol walid. Ridhonya Allah ada dalam ridhonya orang tua. Wa sukhtur Rabbi fi sukhtil walid. Dan juga murkanya Allah ada dalam kemurkaan orang tua. Maka gapailah keridhaan Allah dari keridhaan orang tua. Momentum Ramadan adalah momentum kebersamaan. Dekati orang tua. Jangan suka dipancing-pancing. Kalau orang tua memiliki kebutuhan, kita penuhi kebutuhan mereka. Karena mereka telah banyak berkorban untuk kehidupan kita. Tangan mereka mungkin sudah bergetar karena dimakan usia. Kaki mereka juga mungkin sudah bergetar karena dimakan usia. Dan kita pun akan sama seperti mereka. Siapa yang dia menanam kedurhakaan, maka suatu saat dia akan memanen kedurhakaan dari anaknya. Dan siapa yang dia menanam bakti kepada orang tua, maka suatu saat dia akan memanen bakti dari anak-anaknya. Semoga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.